Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisis buku pendidikan kewarganegaraan kelas 2 sekolah dasar ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelum mempresentasikan hasil analisis kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurfita Ilasari sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pratama NIM 164 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rulis Karifani dengan NIM 168 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sati NIM 177 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Arumuri Maula dengan NIM 199 sebagai materi 5. Perkenalkan, nama saya Berliana Nusantara NIM 201 sebagai pemateri ke-6. Perkenalkan, nama saya Salih Firdaus dengan NIM 202 sebagai pemateri 7. Baik, sebelum pada pemaparan isi materi, di sini saya akan memaparkan mengenai identitas buku yang kami analisis. Identitas buku biasanya berisikan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN. Judul buku yang kami analisis yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, pengarang Sofia Nurun Alanur S, Reza Hadi Sucipto dan Soeharti, penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, tahun terbit 2023, jumlah halaman 180 halaman, ISBN yang pertama 978-623-194-628-7, nomor jilid lengkap. ISBN yang kedua 978-623-194-630-0, jilid 2 PDF. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum Merdeka bertujuan agar peserta didik memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memahami makna nilai-nilai Pancasila. Saya akan menerapkan materi bab 1. Pada bab 1 ini akan membahas mengenai aku patuh aturan. Pada bab ini, siswa diharapkan dapat memahami mengenai aturan dalam keluarga, sikap mematuhi aturan, dan menceritakan contoh perilaku mematuhi aturan. Aktivitas mengamati, menyimak, menuliskan, mempraktikkan, dan berlatih dapat memperkuat profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terbiasa menunjukkan perilaku baik seperti mematuhi aturan. Yang kedua, bernalar kritis, mampu memahami konsep dan menyelesaikan aktivitas dengan benar. 3. Mandiri, terbiasa menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Berbagai aturan di keluarga, aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di ruang keluarga. Aturan yang dibuat sangat bermanfaat, semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh aturan dalam keluarga. Yang pertama yaitu kebersihan. Contohnya menyapu, membersihkan tempat tidur, dan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, sikap terhadap orang tua. Contoh, berkata yang baik dan sopan, memintai izin jika akan pergi, permisi ketika lewat di depan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, makan. Contoh makan sambil duduk, tidak berbicara saat makan, makan dengan tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat yaitu belajar. Contoh dari belajar, membuat jadwal belajar, menyiapkan buku dan alat tulis, membatasi penggunaan TV dan gadget atau HP, membaca doa sebelum belajar. Yang kelima, sikap terhadap kakak atau adik. Berkata lembut, mendengarkan nasihat kakak, menghargai adik, menyayangi adik atau kakak. Saya di sini sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang aku berperilaku Pancasila. Yang pertama, lambang Pancasila. Garuda Pancasila melambangkan kegagahan dan kekuatan, kelincahan, keuletan, kecerdasan, kewaspadaan, kegesitan, dan sifat pantang menyerah. Yang kedua, bunyi sila-sila Pancasila. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, arti dan makna lambang Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila, di tengahnya terdapat perisai terdiri atas lima lambang: bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang, artinya masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berlambang rantai, artinya masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Berlambang pohon beringin, artinya masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berlambang kepala banteng, artinya bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlambang kapas dan padi, artinya masyarakat Indonesia mendapat perlakuan adil. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila. Contoh dari nilai-nilai Pancasila: 1. Kebangsaan. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi bab 3, yaitu aku dan teman-temanku. Pada materi ini, saya akan membahas mengenai keberagaman hobi. Hobi adalah suatu kegiatan yang disukai. Biasanya hobi dilakukan saat waktu senggang. Hobi bisa dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Meskipun begitu, ada yang memiliki hobi yang sama. Contohnya membaca buku di tempat terang, bersepeda pada siang hari di luar rumah, dan menari di tempat yang cukup luas. Keberagaman ciri-ciri fisik. Badan tubuh atau raga merupakan fisik. Ciri-ciri fisik orang berbeda-beda, yaitu ciri-ciri fisik di dalam dapat dilihat dan dibedakan. Misalnya bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk mata, warna mata, bentuk hidung, bentuk telinga, warna kulit, ukuran tubuh, dan ketinggian tubuh. Ciri-ciri fisik dipengaruhi oleh asal suku. Contoh suku Sunda, Aceh, Minahasa, Ternate, dan Sumba. Ciri-ciri fisik juga didapatkan dari keturunan. Contoh Arab, Tionghoa, India. Perbedaan dalam agama dan kepercayaan. Di dalam sekolah, setiap anak atau siswa diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan perbedaan satu sama lain sebagai wujud anak yang berbudi pekerti harus bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Di Indonesia ada 6 agama dan kepercayaan, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Agama-agama itu telah diakui dan kepercayaan dilindungi oleh negara. Setiap orang harus memeluk satu agama dan setiap pemeluk agama harus menjalankan ajarannya. Perbedaan simbol agama dan kepercayaan yang beragama. Simbol agama adalah ciri suatu agama. Setiap agama pun mempunyai simbol. Simbol pada setiap agama berbeda-beda, antara lain kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya. Baik, saya di sini sebagai materi 5 akan membacakan Aku Peduli Lingkungan. Pada bab ini, siswa diharapkan untuk dapat mengetahui sikap peduli lingkungan, perilaku menjaga lingkungan sekitar, serta belajar bekerja sama menjaga lingkungan melalui berbagai aktivitas bermain, membaca, menulis, dan melakukan aksi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menunjukkan sikap emosi dan peduli terhadap lingkungannya, berkebinekaan global, gotong royong, menunjukkan sikap senang bekerja sama dan aktif berpartisipasi. Sikapku peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Akibat dari kerusakan lingkungan adalah lingkungan menjadi tidak sehat. Berikut dampak buruk dari membuang sampah sembarang dan merusak lingkungan, yaitu membuang sampah sembarang menimbulkan bau busuk. Bau dihirup busuk menimbulkan penyakit. Membuang sampah di sungai dapat menyumbat aliran air. Sebutan itu menimbulkan penyakit dan banjir. Menebang pohon sembarangan menjadikan lingkungan gersang dan banjir. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah semua teman dan guru di sekolah serta tempat di sekitarnya. Di sana ada kepala sekolah, guru, teman-teman, petugas kebersihan, dan satpam sekolah.
Menjaga lingkungan sekolah dari kerusakan adalah sikap peduli lingkungan. Dengan tidak membuang sampah sembarang, menjaga kebersihan toilet, kelas, dan halaman sekolah. Kerja sama menjaga lingkungan rumah. Kerja sama menjaga lingkungan rumah dapat dilakukan dengan cara setiap anggota keluarga membuang sampah pada tempatnya. Masing-masing anggota keluarga menyapu rumah dan halaman. Kerja sama menjaga lingkungan sekolah. Kerja sama menjaga lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara mengelola sampah, menanam pohon, kegiatan piket kelas, kegiatan Jumat bersih. Membuat tempat sampah dari botol bekas. Sampah yang dibuang sembarang dapat merusak lingkungan alam. Sampah harus dikelola dengan baik agar lingkungan tetap terjaga. Kesesuaian dengan kurikulum. Standar kompetensi. Buku ini menyajikan materi dan aktivitas yang dirancang sesuai dengan tahap perkembangan siswa kelas 2. Kompetensi dasar. Memahami pentingnya aturan dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan pemahaman yang cukup kepada siswa tentang konsep-konsep dasar tersebut dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, saya akan menjelaskan tentang kualitas konten. Penjelasan materi, kelayakan isi. Skor 8 dari 10 dalam buku ini membahas mengenai topik-topik seperti nilai Pancasila, kebersamaan, hak dan kewajiban, serta keberagaman. Dijelaskan menggunakan kalimat yang langsung dan aplikatif. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka untuk memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak tentang konsep-konsep kewarganegaraan secara praktis. Di sini, keberadaan Pancasila berfungsi sebagai acuan agar masyarakat Indonesia agar bisa bersikap dengan baik dan benar dengan etika dan norma yang ada pada masyarakat. Setelah itu, kebersamaan. Kebersamaan dapat diartikan sebagai rasa solidaritas antar anggota masyarakat, kesediaan untuk saling membantu dan mendukung, kemampuan untuk mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas yang sikapnya inklusif menerima keberagaman. Kebersamaan dapat diterapkan di mana saja, seperti di sekolah, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas. Kebersamaan juga dapat menjaga hubungan baik antar anggota keluarga sehingga akan tumbuh sikap dan perilaku saling toleransi, saling menghargai, dan saling peduli satu sama lain. Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Salah satu hal yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia yaitu adalah keberagaman, baik itu dari segi suku, budaya, maupun agama. Kemudian isi dari Pancasila berhasil mendeskripsikan keberagaman yang kita miliki dengan baik. Di dalam Pancasila juga memiliki peranan masing-masing dalam keberagaman bangsa. Setiap sila dibuat sedemikian rupa oleh pendahulu kita, agar tiap masyarakat Indonesia bisa hidup di tengah perbedaan tanpa merasa tertinggal karena mereka berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, kelayakan bahasa. Skor 9 dari 10 materi dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa kelas 2 SD. Penjelasan dari suatu bahasa sederhana dan mudah dipahami adalah jika kata-katanya mudah dipahami dan sebegitu jelas sehingga anak-anak dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka butuhkan, memahami apa yang mereka temukan. Selanjutnya, keterbacaan. Buku ini memanfaatkan gambar-gambar dan ilustrasi yang memperjelas setiap materi, memberikan visualisasi yang memudahkan atau memahami teks. Meskipun tidak mendalam, materi dasar disajikan dengan jelas sesuai usia perkembangan siswa. Maksud dari ilustrasi tersebut adalah gambar yang berfungsi untuk membantu menjelaskan isi teks, baik di buku, karangan, dan lain-lain. Ilustrasi dapat membantu pembaca agar anak-anak bisa memahami isi teks dan penjelasannya. Ilustrasi dapat membuat buku lebih menarik dan mengurangi kebosanan anak-anak yang membacanya. Setelah itu, ilustrasi dapat memberikan gambaran dari isi tulisan. Selanjutnya, penyajian. Struktur penyajian buku ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 2024, yaitu pendekatan kontekstual, aktif, dan inklusif.
Buku ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa dan memperkuat keterampilan sosial mereka dengan alur yang jelas, aktivitas yang mendalam, dan penekanan pada pengalaman nilai-nilai Pancasila, pemahaman mengenai peduli lingkungan sekitar, dan buku ini mendukung pembelajaran yang baik. Dan buku ini juga mendukung pembelajaran yang holistik, di mana pengetahuan dan keterampilan sosial siswa berkembang secara simultan. Secara keseluruhan bahasa, dalam buku ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa usia 7-8 tahun, karena buku ini sudah menggunakan kata yang sederhana, dapat dengan mudah dipahami. Tetapi buku ini memerlukan perbaikan dalam aspek penyajian materi yang masih minim dalam buku ini, agar siswa mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Maksud dari komprehensif adalah pemikiran atau wawasan yang luas dan menyeluruh. Dalam kalimat tersebut, menegaskan pemikiran penyajian buku teks merupakan proses cara penyajian buku teks sesuai dengan pedoman aturan yang telah ditentukan. Selain itu, penyajian buku juga bisa disesuaikan dengan tujuan untuk melatih pembaca atau untuk memudahkan siswa dalam belajar secara mandiri. Dalam pembelajaran holistik, siswa dilibatkan dalam pengalaman belajar dengan melibatkan semua aspek pribadinya, yaitu pikiran, tubuh, dan jiwa pembelajaran. Pembelajaran holistik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Hal ini siswa menyadari bahwa belajar merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggapnya penting. Kontekstual juga dapat diartikan sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Selanjutnya yaitu aktif, berarti berpartisipasi penuh. Dalam konteks pendidikan inklusif berarti memastikan bahwa semua terlibat dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Maksud dari komprehensif adalah pemikiran atau wawasan yang luas dan menyeluruh. Dalam kalimat tersebut dapat menegaskan pemikiran luas. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 2 SD. Kata-kata yang dipilih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada bahasa dan penyajian. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sesuai dengan tingkat perkembangannya siswa kelas 2 SD. Kata-kata yang dipilih sederhana dan mudah dipahami, tanpa mengorbankan makna penting yang perlu disampaikan. Buku ini menghindari penggunaan kalimat yang kompleks atau istilah yang sulit dimengerti oleh anak-anak di usia tersebut. Misalnya, penjelasan mengenai Pancasila dan hak serta kewajiban diilustrasikan dengan kalimat yang jelas dan langsung sehingga siswa tidak merasa kesulitan untuk memahami materi yang disajikan. Selain itu, buku ini juga memanfaatkan bahasa yang inklusif yang tidak membedakan atau menyinggung kelompok manapun sehingga mendukung pembelajaran yang ramah dan menyenangkan untuk siswa. Bahasa yang digunakan menciptakan suasana yang tidak terlalu formal namun tetap edukatif yang sangat dibutuhkan dalam buku pelajaran untuk anak SD. Yang kedua, struktur penyajian. Struktur penyajian buku ini sangat menarik dan didesain dengan mempertimbangkan usia dan perhatian anak-anak. Setiap bab dimulai dengan pengenalan materi yang disajikan secara ringkas, kemudian dilanjutkan dengan contoh melalui gambar dan aktivitas yang mendukung pemahaman. Gambar dan ilustrasi sangat dominan dalam penyajian materi, yang memungkinkan siswa melihat secara visual konsep-konsep yang dijelaskan, seperti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada visual dan desain. Yang pertama, kualitas ilustrasi. Ilustrasi dalam buku ini memiliki kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan usia anak-anak kelas 2 SD. Gambar-gambar yang disertakan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat untuk memperjelas konsep-konsep yang sedang diajarkan. Misalnya, ilustrasi yang menggambarkan kegiatan gotong royong, kerjasama antara teman, atau penerapan nilai-nilai Pancasila membuat materi lebih mudah untuk dipahami. Ilustrasi yang digunakan juga penuh warna dan menggambarkan situasi yang familiar bagi anak-anak seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ini membantu siswa menghubungkan
Yang kedua ada tata letak. Tata letak buku ini dirancang dengan sangat baik, memperhatikan kebutuhan visual dan keterbacaan anak-anak kelas 2 SD. Buku ini menggunakan font yang jelas, mudah dibaca, yang sangat penting untuk usia ini. Setiap halaman didesain dengan ruang kosong yang cukup sehingga tidak terasa terlalu penuh dan menghindari kekacauan visual yang bisa membuat siswa merasa tertekan atau kebingungan. Penggunaan subjudul, poin-poin, dan kotak informasi memudahkan siswa untuk mengikuti alur materi. Selain itu, pembagian bab yang jelas dan terstruktur dengan baik membantu siswa untuk menavigasi buku dengan mudah. Hal ini sejalan dengan prinsip desain buku anak yang menekankan pada keterbacaan dan kenyamanan visual. Tata letak ini juga disertai dengan banyak ruang untuk aktivitas siswa, seperti pertanyaan, latihan, dan gambar yang dapat mereka warnai atau gunakan untuk latihan lainnya. Buku ini memberikan cukup ruang untuk interaksi siswa yang materi yang mendukung prinsip pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang interaktif buku ini banyak menggunakan gambar, aktivitas, dan lagu yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan menyenangkan. Hal ini membuat materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga membantu mereka mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh anak-anak kelas 2 SD. Buku ini juga menghindari kegunaan istilah yang terlalu sulit atau rumit, menjadikan sangat sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif dan bahasa siswa pada usia tersebut. Desain visual yang menarik dan mendukung pemahaman ilustri yang digunakan di buku ini berwarna-warni, menarik, dan relevan dengan materi. Gambar-gambar ini memperjelas konsep-konsep yang sedang dipelajari dan membantu anak-anak memahami nilai-nilai seperti kerjasama, gotong royong, dan persatuan. Desain tata letak yang rapi juga memudahkan siswa untuk mengikuti materi tanpa merasa kewalahan. Kekurangan 1. Keterbatasan kedalaan materi buku ini lebih fokus pada pengenalan dasar konsep-konsep PPKN dengan sedikit penjelasan mendalam. Meskipun pendekatan ini sesuai dengan kurikulum dan usia anak-anak, materi yang disajikan terasa kurang mendalam jika dibandingkan dengan buku PPKN untuk kelas yang lebih tinggi. Hal ini bisa mengurangi pemahaman yang lebih komprehensif tentang setiap topik. 2. Kurangnya variasi dalam contoh sosial dan budaya. Walaupun buku ini mencakup banyak contoh tentang kehidupan sehari-hari, ada kekurangan dalam hal mengganti keberagaman budaya dan sosial Indonesia. Pemahaman contoh yang lebih beragam seperti melibatkan berbagai suku, agama, tradisi bisa membantu anak-anak lebih memahami pentingnya toleransi dan keberagaman di Indonesia. 3. Fokus terlalu banyak pada aktivitas mengurangi fokus materi teorisis. Buku ini banyak mengandalkan aktivitas dan gambar, namun ini terkadang membuat materi teorisis terasa sekunder. Siswa mungkin merasa bahwa konsep-konsep seperti ini, hak dan kewajiban, nilai Pancasila atau demokrasi kurang ditekankan secara mendalam. Beberapa anak mungkin merasa kesulitan memahami inti dan materi jika hanya diajarkan melalui aktivitas tanpa penjelasan yang lebih mendalam. Rekomendasi 1. Peningkatan kedalaman materi. Meskipun buku ini sudah bagus dalam menyajikan materi secara sederhana dan menyenangkan, akan lebih baik jika menambah penjelasan lebih mendalam berbagai konsep-konsep penting seperti hak dan kewajiban, nilai-nilai Pancasila, serta demokrasi. Penyertaan penjelasan lebih mendalam akan membantu siswa untuk tidak hanya mengenal konsep dasar, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penambahan contoh yang lebih beragam dan kontekstual. Sebaiknya buku ini menyertakan lebih banyak contoh yang mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan sosial yang di Indonesia dengan memasukkan berbagai contoh nyata dari masyarakat yang beragam. Siswa dapat belajar lebih banyak tentang pentingnya toleransi yang menghargai dan memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman. 3. Penyusunan kegiatan yang seimbang antara aktivitas dan materi teorisis. Buku ini sangat bergantung pada aktivitas dan gambar.
yang mungkin membuat beberapa siswa merasa kurang mendapat materi teori lebih mendalam agar proses belajar lebih seimbang. Bisa dipertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak penjelasan mendalam tentang konsep-konsep yang diajarkan disertai dengan aktivitas yang mendukung pemahaman. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, buku yang kami analisis sangat bermanfaat untuk membantu siswa kelas 2 SD dalam pengenalan konsep nilai-nilai dasar PPKN dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai Pancasila, lambang negara, dan pentingnya untuk menjaga atau peduli dengan lingkungan sekitar. Selain itu, struktur penyajian dalam buku ini juga didesain dengan baik, memanfaatkan visualisasi dan aktivitas praktis untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Penyajian buku ini mendukung perkembangan kognitif siswa dengan cara yang sesuai dengan karakter usia mereka. Mereka juga dapat memahami mengenai nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.